Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala az-zulumati wan-nur wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah di malam ini dengan izin dan ridha Allah kita bisa kumpul lagi, ngeriung lagi di Majelis Ta'lim Al-Hikmah. Mudah-mudahan riungan kita ini dicatat oleh Allah sebagai yang terbaik, dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam ridho dan hidayahnya. Salawat dan salam kita khususkan ke pangkuan baginda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu mukjizat Al-Quran yang tidak bisa dimiliki oleh kitab-kitab lain atau dipunyai oleh buku-buku apapun, yaitu memberitahukan hal-hal yang gaib, memberitahukan hal-hal yang akan datang seperti sudah terjadi padahal belum terjadi dan pasti bakal terjadi. Dan itu semuanya tidak begitu aneh, karena salah satu bahasan dalam ilmu tauhid bab qudrat iradat itu kan ta'alluqnya ta'alluq taksir bijami'il mumkinat. Nah, salah satu mungkin namanya alimallahu annahu lam yujad. Allah tahu satu peristiwa, satu kejadian, walaupun pelakunya belum tercipta, Allah udah tahu sebelum peristiwa itu terjadi. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Satu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, yang sudah, yang sedang, dan yang akan, dan semua peristiwa illa fi kitabim min qabli an nabraha, semuanya tersimpan rapi di Lauhil Mahfuz, tercatat semua lengkap. Jadi kalau kita ingin tahu besok tuh bakal bagaimana, 10 tahun yang akan datang bakal bagaimana, 1000 tahun yang akan datang bagaimana, 1 miliar datang yang bagaimana, 1 triliun yang bakal datang tuh bagaimana, Allah udah tahu. Inna dzalika 'alallahi yasir, bagi Allah mah hal seperti itu yasir, gampang, mudah, ringan, kecil. Jadi kita jangan pernah berpikir jauh. Kok bisa begitu Ustaz? Inna dzalika 'alallahi yasir, bagi Allah mah hal seperti itu enggak ada apa-apanya. Yang lalu, sekarang, dan yang akan datang bagi Allah mah sama. Makanya kalimatnya ata, telah terjadi. Gitu kata Al-Quran. Jadi sesuatu yang belum terjadi, Al-Quran menantang dengan kalimat ata. Ata itu telah terjadi, padahal peristiwanya belum terjadi. Contoh, ketika Rasul di Mekah diganggu oleh tokoh kafir Quraisy namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini lahir tahun 570 Masehi. Artinya sama Rasulullah itu cuman kacek setahun usianya. Jadi sama Rasul itu Abu Jahal itu hampir seusia sama Rasulullah, itu hanya kacek 1 tahun. Nah, begitu hebatnya gangguan dari Abu Jahal. Abu Jahal pada waktu itu punya kekuatan di bidang ekonomi, dia menguasai. Jadi ekonomi jaringannya dia yang menguasai. Kemudian namanya begitu dikagumi, ditakuti, geng-gengnya itu banyak. Pokoknya punya kelompok, punya geng yang sangat disegani, yang sangat berwibawa, tidak ada yang berani pada saat itu. Pengaruhnya luar biasa. Pengaruh politiknya nggak ada yang berani mencalonkan diri selama Abu Jahal masih ada, nggak ada yang berani. Pokoknya dia punya kekuatan segala-galanya. Nah, saat itu kekuatan begitu hebat,
Rasul secara syariat itu memang sedang lemah karena di Mekah kekuatannya sangat lemah, belum punya tentara, belum punya pasukan muslim, yang masuk Islamnya pun hanya 1-2, itu pun masih bersembunyi-sembunyi, banyak yang diancam. Bahkan ya salah satu sholat berjamaahnya pun hanya makmumnya 3, diantaranya Imam Ali. Imam Ali itu salah satu orang yang pertama kali selalu ngikut berjamaah dengan. Jadi Rasul itu kalau sholat itu cuman 3 orang udah. Ya, memang gangguannya sangat hebat. Nah, ketika itu Allah turunkan ayat supaya diceritakan ke si Abu Lahab, Abu Jahal. Apa kata Al-Quran? Kalla la illam yantahi. Kalau memang tidak terus menerus, terus mengganggu, tidak menghentikan gangguannya, ingat ancamannya itu lanas fa'am bin nasyah, pasti kami akan seret ubun-ubunnya si Abu Jahal itu. Nasiyatin kadibatin khati'ah, ubun-ubun yang orang selalu mendustakan, khati'ah yang selalu berbuat keonaran, kerusakan. Nah pada saat itu Abu Jahal tertawa terbahak-bahak, lucu mendengar ayat ini. Jadi Rasul sampaikan ya Rasulullah kasih orang itu. Bisa dibayangkan betapa beratnya kondisi lagi lemah, nyampaikan ke orang yang terkuat. Kalau memang terus menerus mengganggu itu nanti akan diseret ubun-ubunnya. Wah Abu Jahal kan ketawa, ya ilah segala ngancam gitu ya. Hanya dipanggil tuh seluruh geng-gengnya, hanya pada ketawa semua terbahak-bahak. Faliat guna dia manggil geng-geng. Kata Allah ketika dia manggil geng-gengnya, sanad uzzabaniyah, kami pun akan memanggil geng kami yang bernama Zabaniyah, lebih hebat dari gengnya Abu Jahal gitu. Abu Jahal makin tertawa terbahak-bahak, lucu dan geli mendengar ayat ini. Nah ternyata tahun 624 Hijri, 624 Masehi, 10 tahun setelah ancaman ini, setelah ayat ini dibacakan di hadapan si Abu Jahal, itu terbukti. Singkatnya, pada waktu perang Badar, Abu Jahal itu memang provokator. Perang Badar itu hampir-hampir nggak jadi. Kalau Abu Lahab nggak ngikut ya, Abu Lahab nggak ngikut, perang Badar nggak ngikut. Karena kalau Abu Jahal itu ngikut, dia yang paling depan, dia yang membiayai, pokoknya paling semangat Abu Jahal, yang menggempurkan. Nah singkat cerita ketika dalam perang Badar Abu Jahal itu tergeletak tapi belum mati. Kemudian datang Ibnu Mas'ud, dipenggal lehernya, seret ke hadapan Rasulullah. Ya Rasul, ini musuh Allah. Beliau tersenyum, ingat dengan 10 tahun yang lalu ayat kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanadu zab. Itu terbukti. Itu bukan sesuatu yang itu ancaman, terbukti. Oh, ini kehebatan Al-Qur'an. 10 tahun kemudian terbukti. Kemudian contoh kedua, nanti malam Selasa juga dibahas lagi. Ada namanya surah Ar-Rum. Ar-Rum ini bahasa kitanya Romawi. Cuman dalam catatan tafsir pada waktu itu kan ada 2 penguasa. Pertama Persia, ibu kotanya Bizantium. Romawi terbagi 2, dipecah tuh. Ada Romawi Barat, itu ibu kotanya Roma. Kalau ini Romawi Timur, ibu kotanya Konstantinopel. Itu Istanbul lah, Turki, Istanbul. Nah penguasanya namanya Kisra. Si Persia itu, kalau Romawi itu penguasanya namanya apa namanya? Banyak itu ya, ada Kisra. Nah itu saat itulah kerajaan Romawi atau negara Romawi itu diserbu oleh Persia sehingga dikuasai. Nah orang-orang kafir Quraisy itu seneng karena dukungan dia. Jadi Persia itu dukungan dia. Jadi sebuah negara yang selalu mensuplai dia, sedangkan Romawi itu musuh abadi, kalah. Wah, biasa kan kalau dukungan menang kan senang, tapi nggak masang petasan enggak. Dia seneng petasan benar kali ya. Wah seneng, ramai-ramai dia. Nah umat Islam pada saat itu apa namanya ngedukung Romawi.
Karena Romawi itu kan sebuah negara si agama Kristiani, masih ada Tuhannya walaupun bukan Allah lah, masih percaya dengan Tuhan. Nah kalau Persia itu negara komunis lah atau Majusi, artinya bukan Kristiani. Makanya umat Islam pada saat itu dukungannya ke Romawi. Kalah. Orang-orang kafir Quraisy ngecengin, luar biasa, menghina. Pokoknya nanti satu saat Muhammad akan kita hancurkan seperti hancurnya Romawi dari Persia. Ketawa semua. Turunin ayat. Alif Lam Mim, gulibatir Rum, dikalahkan negara Romawi oleh Persia. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Nanti satu saat bibit isinin 7 tahun kemudian negara Romawi akan mengalahkan itu Persia. Itu ayatnya. Wah, orang-orang kafir Quraisy, wah, tertawa semua, nggak mungkin. Wah, gitu ya. Luar biasa. Jadi ini ayat ini dibacakan kepada mereka. Nah, Sayyidina Abu Bakar begitu gembiranya. Kalau nanti 7 tahun yang akan datang, Romawi akan menguasai lagi, Persia akan dihancurkan. Bahkan pada saat itu Sayyidina Abu Bakar itu taruhan, karena memang belum diharamkan pada saat itu. Taruhan. Ayo kita taruhan. Nah akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu nantang lah, dan sebagainya lah. Singkatnya itu sekitar tahun 615 Masehi kejadian ini. Nah tahun 622 Masehi itu 7 tahun setelah kalahnya Romawi, itu balik Persia malah dihancurkan, di bumi hanguskan. Maka yang menguasai adalah pada saat itu adalah Romawi. Itu terbukti ini ayat. Makanya kaget. Tapi Sayyidina Abu Bakar ketika Rasul membaca ini ayat, pasti ini yakin ini 7 tahun yang akan datang pasti akan dikalahkan Persia. Ini menguji keimanan. Ini Al-Qur'annya pibit di sini 7 tahun kemudian Allah. Jadi langsung disebut. Maka dengan izin Allah semua itu terjadi. Jadi kembali ke awal. Jadi Al-Qur'an itu sudah menceritakan peristiwa 10 tahun yang akan datang. Peristiwa 7 tahun yang akan datang semuanya terbukti. Nah kemudian yang kedua, lebih hebat lagi, Al-Quran menceritakan akhir zaman, mendekati hari kiamat. Walaupun ini belum terbukti, kita diuji, dicoba oleh Allah beriman atau tidak. Gitu. Di sini ada 2. Kalau yang tidak beriman tersenyum, tertawa, lucu. Tapi bagi yang beriman, dia malah semakin mantap keimanannya. Gitu, luar biasa. Banyaklah di Al-Quran bagaimana Allah menceritakan posisi nanti di akhir zaman, lengkap sih. Misalnya kita ambil, nah ini nih, wa iza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi. Nanti mendekati hari kiamat, mendekati dunia ini hancur, alam semesta ini hancur, akhrajna, kami akan keluarkan dabbah minal ardi. Dabbah itu semacam hewan yang melata. Tukallimum, itu hewan nanti akan ngomong, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dia akan dakwah hewan itu. Nah, yang beriman percaya dengan kalimatnya, yang enggak tertawa. Oh, nggak mungkin. Mungkin kita juga belum terbukti ya. Kita yakin satu saat akan keluar dari muka bumi itu dabbah, hewan, entah berbentuk ular, entah berbentuk apa, kita nggak tahu. Dan dia nanti akan bicara. Jadi nanti hewan itu akan ngomong, Pak, di akhir zaman. Cuma saya bingung kapan meren ya. Tapi ini pasti ini. Kemudian lebih dahsyat lagi setelah kematian. Kalau tadi kan belum mati tuh di hari kiamat. Bahkan peristiwa kiamat pun pernah
ada satu simulasi yang sangat canggih. Jadi bumi ini diperkirakan bakal hancur. Sebelum hancur itu ada simulasi tertentu. Nah, hasil kesimpulannya dari simulasi itu goyang dulu, set, bumi itu riak. Kemudian keluar tuh dari perut bumi, set, sangat banyak. Setelah itu baru matahari itu meledak, kemudian bintang berjatuhan terus. Nah, ketika diakurkan kok sama dengan Al-Quran gitu. Kaget itu yang membuat simulasi. Ini luar biasa. Ija julzilatil ardu jiljala, apabila bumi digoncangkan riak gitu ya, akhrajatil ardu asqala, maka keluar tuh dari dalam bumi. Ija syamsu kuwirat, matahari pecah, wa ijan nujumun kadarat, itu yang namanya bintang berjatuhan. Wa ijal kawakibun tasarat, berjatuhan beradu sing jeleger. Ijaz samaun fatarat, langit pecah. Wa ijal biharu fujirat, kemudian lautan itu belah, kemudian meluap dan lain sebagainya. Jadi simulasi itu ketika diakurkan sama dengan Al-Quran. Kaget ya, kok bisa begitu ya? Nggak mungkin ini Muhammad ini bisa seperti itu kalau bukan dari Allah informasi ini. Hanya dia masuk Islam. Jadi simulasi itu Pak maksudnya sesuatu yang seperti aslinya lah. Misalkan seorang pilot nih, simulasi dulu gitu, gitu. Padahal orang yang duduk dewek kan dia. Jadi seolah-olah dia terbang, seolah-olah dia menerbangkan pesawat. Simulator itu simulasi. Nah, kemudian lebih dahsyat lagi saat seseorang itu dibangkitkan dari alam barzah, si orang itu ngomong, ini dalam surah Yasin. Jadi kita meyakini itu pasti itu akan terjadi. Ya wailana mamba'asana mimmarqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Aduh, celaka ini, siapa yang membangkit bagilah. Ini kalimat akan diucapkan oleh orang kafir ketika dibangkitkan, dibangunkan dari alam kubur saat terjadi hari kiamat tiba. Ini pasti terjadi ucapan ini. Nah, bagi yang beriman semakin mantap, yang nggak beriman, wah, dia tertawa gitu yang beriman. Kita bisa ngebayangin Rasul ketika menceritakan ini di hadapan orang-orang kafir yang nggak beriman, pasti pada ketawa lah. Mereka ketawa, mereka terbahak-bahak, lucu, bahkan maaf ya, sampai menuduh Rasul itu, maaf ya, itu gila segala macam. Kita bisa ngebayangin gitu. Nah, kemudian lebih hebat lagi nanti di hari kiamat, saat penduduk neraka sudah kumpul semua di neraka, penduduk surga udah semua kumpul di surga. Wa qala syaitan lamma qudil amru, si iblis itu akan menampakkan diri. Semua penduduk neraka itu melihat semuanya. Itu siaran langsung. Pertama dilihat dan terakhir dilihat. Apa kata si iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Wahai penduduk neraka, sesungguhnya Allah janji kepadamu, ngancam kepadamu. Betul kan ancamannya terbukti sekarang? Betul kan? Yang dulu kamu nggak percaya sekarang terbukti. Wa wa'adtukum fa ahlaktukum, dan aku juga sering janji kepadamu, janji ini, janji itu. Masih ingat kan janji aku waktu di dunia? Ingat. Fa ahlaktukum, ingat, setiap janjiku tidak ada satupun yang ditepati. Semuanya aku hianati. Sampai tersenyum dia. Penduduk neraka makin marah, emosi. Wa makana li alaikum min sultan, aku tidak punya kekuasaan, aku tidak punya keberdayaan. Illa andautukum, aku itu tugasnya hanya ngajak kamu. Pas tajam tumli, ya kamu mau, aku ajak, ya udah, selesai tugasku. Fala talumuni, maka jangan sesali aku, jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Ma ana bimusrihikum, udah masing-masing. Saya tidak bisa mampu menolong kamu. Wa ma antum bimusrihi, dan kamu pun tidak akan pernah mampu menolongku. Inni kafartu bima asraktumuni min qablu. Sebenarnya dulu waktu di dunia, saat kamu kafir, saya itu nggak suka, nggak seneng. Cuma karena ini tugas, saya harus laksanakan supaya saya banyak temannya di sini. Ternyata terbukti. Wah, ini kan omongan iblis di Al-Quran udah direkam, seolah-olah kan udah terjadi ini.
Makanya ketika ayat ini dibacakan, orang kafir makin tertawa, terbahak-bahak, wah, orang andel. Dalam hati kita bisa ngebayangin, Pak. Kalau bukan karena keimanan, sulit menerima ayat ini. Bahkan Al-Quran pernah menggambarkan bagaimana dahsyatnya hinaan, tantangan terbesar. Wa ijatu ta'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasa'u laqulna misla hadza. Jadi ketika Rasul mengungkapkan ayat-ayat tadi, mereka mengatakan, lah bang kayak gitu mau gampang lah, bagi bisa ngarangnya. In haja illa asatirul, itu hanya dongeng. Orang asatirul awalin itu dongeng orang-orang belaka, orang-orang dulu itu mah rombongan Mang Jaya, udah itu mah dongeng-dongeng lah, kagak ada artinya itu. Udah jadi dengerin itu. Nah, kemudian malah mohon dia, wa qallallahumma, si orang kafir Quraisy itu mohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, karena dia percaya adanya Allah. In kana haja huwal haqqo min indika, kalau memang itu ucapan Muhammad darimu ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, ayo datangkan hujan berupa batu, hujannya dari langit, saya siap untuk menerima. Atau lebih dahsyat lagi, awiti nabi ajabin alim, kalau perlu ya datangkan ajab yang lebih dahsyat lagi. Begitu. Wah, kok kurang ajar banget ya, kita bisa ngebayangin. Tapi kata ayat selanjutnya, wa ma kanallahu liyu'adzibahum, alam itu udah marah, laut itu udah siap, gunung itu udah siap, petir itu udah siap, api udah siap, bahkan tanah itu udah kapan ini gitu ya. Malaikat pun semua udah siap. Tapi kata Allah, nggak usah. Kenapa? Wa anta fihim, karena di situ masih ada kekasih ke Rasulullah. Itu yang dihargai oleh Allah. Gitu. Wah, kalau nggak ada Rasulnya mah habis tuh ya. Gitu. Sedangkan kalau umat-umat Nabi yang lalu kan langsung ketika menghina seperti itu, Al-Quran banyak menggambarkan. Misalnya terjadinya gempa, fa akhadhatum rajfah fasbahu fi darihim jasimin. Kaum Nabi Soleh, kaum Nabi yang lain itu dihantam dengan gempa. Kemudian ketika Nabi Lut itu juga keluar, kemudian Allah wa angtarna alaihim matar dan sebagainya. Jadi kalau Nabi lain itu nabinya masih ada, tetap siksaan tetap berlangsung dan siksaan itu terbukti. Tapi kalau ini enggak. Jadi udah diancam begitu, udah diejek begitu, tetap aja orang itu tidak disiksa. Kenapa? Wa anta fihim, karena engkau ya Rasulullah, kekasihku masih ada di sekitar mereka. Itu salah satu rahmatan lil alaminnya Rasulullah. Allahu Akbar itu. Itu ya sedikit mengenai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menceritakan peristiwa yang akan datang, dan itu faktual, tajam dan terpercaya. Gitu ya. Itu tidak bersifat imajinasi, tidak bersifat hayalan, enggak. Semuanya pasti terbukti. Dan bukan ramalan, bukan. Itu satu mukjizat. Demikian sedikit mengenai ayat-ayat yang berhubungan ya bicara masa-masa yang akan datang, berita-berita yang gaib, semuanya itu ada dalam Al-Quran. Kalau saya ceritain banyak lagi, Pak. Ustadz, kalau Rasulullah tahu lah, kan hal yang gaib hanya Allah yang tahu. Betul. Cuman Allah ngasih tahu, gitu, ngasih tahu. Alimul ghaibi fala yujhiru ala ghaibihi ahada. Hal yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah yang maha gaib. Illa, kecuali manirtadha mir rasulin, orang yang Allah ridhoi, yaitu para nabi dan rasul, para aulia. Dia tahu karena dikasih tahu oleh Allah, gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada level para aulia, sultan aulia sebagainya, dia tahu itu bukan berarti sok tahu, bukan. Karena Allah ngasih tahu melalui ilmunya, sehingga dia mengungkap peristiwa yang belum terjadi, dia ceritain, dan itu terbukti. Misalnya nih Nabi Hidir udah tahulah, kisahnya sangat banyak. Salah satunya waktu itu Nabi Musa, bukan berarti nggak tahu ya, belum dikasih tahu, belum. Nabi Musa nggak dikasih tahu, yang dikasih tahu hanya Nabi Hidir. Jalan sana jalan sini. Nah, singkatnya menemuin anak tuh, hatta ida laqiya gulaman faqatalahu. Nemu anak tuh di itu pantai, faqatalahu, diambil itu oleh Nabi Hidir, dibunuh. Loh, kaget Nabi Musa, aku tahu tanah zakiyatan, lah ini dibunuh ini. Waduh, jangan, ini bahaya, ini dosa besar ini. Wah,
Karena memang Nabi Khidir itu udah tahu. Hanya oleh Nabi Khidir nggak dijawab, diem begitu. Jadi protesnya Nabi Musa, langsung kritikan Nabi Musa nggak dihiraukan. Nah suatu saat ya Nabi Khidir menceritakan maksudnya. Apa kata Nabi Khidir maksudnya? Fa'aradna wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhasina ayurhikahuma tughyan wa kufra. Begini, itu bocah itu yang tadi tuh saya bunuh waktu di pantai, itu bapaknya dia orang soleh, orang beriman. Nah ini bocah nanti kalau udah gede bakal ngebunuh bapaknya yang beriman, bapaknya yang kiai, bapaknya ulama. Yang ngebunuh itu anaknya, dia sendiri akan ngebunuh. Nah daripada dia nanti ngebunuh bapaknya, udah masih kecil, matiin deh udah. Fa'aradna ayub dilahuma rahuma, nanti Allah akan kasih ganti dengan anaknya zakat wa rumah yang lebih soleh, yang lebih bersih, dan lebih ya rahmah, yang penuh dengan kasih sayang. Jadi si anak ini nanti kalau udah gede bakal ngebunuh bapaknya, daripada bapaknya dibunuh sejak masih kecil, matiin deh udah gitu. Tahu udah Nabi Khidir ya. Nah karena yang dengarnya Nabi Musa diam. Coba kalau kita wah hilok gitu pasti kita ngomong yang gini Pak, ngebayangin ya, kita sama guru, kita ada guru nih, kemudian guru itu langsung membunuh. Lah guru, enggak ini. Gurunya senyum, diam, udah entar saya ceritain. Dijadi sama gurunya, ini bocah punya bapak. Iya, bapaknya kiai. Di mana daerah anu. Ini bocah ini kalau udah gede bakal ngebunuh bapaknya nih bocah. Dan nanti si bapaknya itu punya anak lagi yang lebih soleh, diganti lagi oleh Allah. Makanya anak ini saya matiin, jangan sampai dia matiin bapaknya. Sebelum ngematiin bapaknya, saya mati duluan. Saya yakin kita sebagai murid protes, ya guru, enggak mungkin. Saya yakin protes. Karena yang ngedengarnya Nabi Musa imannya tinggi, ya udah selesai. Itu Pak, itu peristiwa sesuatu yang belum terjadi oleh seseorang itu bisa diketahui karena berdasarkan informasi dari Allah. Illa limanir tadok mir rasul. Itu bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Jadi jangan kaget kalau ada orang-orang tertentu fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa khata bima ladaihim wa ahsa kullu shay'in. Dia bisa tahu 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun yang akan datang dia tahu. Karena orang itu memang dikasih tahu oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin ahlaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyin wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an wa bayyin wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa dihilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.